Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai haters yang mulai berubah pikiran tentang project Cardano dan apa dampaknya bagi para investor Cardano ataupun orang-orang yang yakin tentang Cardano. Tetapi pada hari ini kita tidak hanya akan sekedar berbicara mengenai Cardano saja, tetapi ada Bitcoin juga yang akan kita bicarakan di sini mengenai prediksinya, technical analisisnya, dan ada juga nanti kita berbicara mengenai BlackRock dan bagaimana dampaknya terhadap pasar kripto, dan baru kita akan berbicara mengenai Mark Cuban ya, yang membenci Cardano dan akhirnya mulai berubah pikiran tentang Cardano, dan terakhir nanti juga masih tentang Mark Cuban, tetapi kita berbicara mengenai pandangannya Mark Cuban tentang SEC, teman-teman. Sekarang ini BTC dan ETH itu ada pertanda untuk weakness atau pelemahan, teman-teman. Dan analis yang dikutip dari Daily Hold di sini itu adalah Nicholas Mertens ya. Jadi si Nicholas Mertens ini merupakan salah satu YouTubers ataupun influencer atau technical analis yang ada di YouTube, dan beberapa tahun ke belakang dia pernah mendapatkan beberapa kali awards ya untuk TA terbaik di kripto. Baik, kita langsung saja ke analisanya dia. Dia katakan bahwa ya, pasar ekuitas itu rebound 30%. Sementara Bitcoin ada rebound tapi kecil sekali, dan ini yang dia katakan oleh dia, kayaknya ada yang salah di sini. Dan ternyata yang benar kecurigaannya dia bahwa para buyers ya atau pembeli itu masih belum berani masuk secara penuh confidence ya di pasar ini, karena masih kita ini nge-range ya selama sebulan terakhir. Kalau kita lihat di chartnya dia di sini, selama sebulan kita masih berada di range box yang seperti ini, teman-teman, dan belum benar-benar breakout. Bahkan dengan sinyal pelemahan seperti ini, Nicholas Mertens menyatakan bahwa ada kemungkinan kita akan turun bahkan sampai di level 20.000. Tetapi jika kita berhasil ini bounce di support ini ya teman-teman ya, di support ini, maka ada kemungkinan kita akan breakout langsung gitu. Dan skenario seperti apa yang akan terjadi nanti kita bersabar sajalah dulu dan jangan panik ya teman-teman ya. Kemudian sekarang kita lihat di chart satu harinya, di time frame satu hari ya. Di sini kita betul-betul belum bisa tembus ya resisten ini, dan di sini kalau dia tarik garis ini si crypto rover ini sudah 3 kali ini menyentuh resisten dan belum berhasil untuk time frame satu hari. Ini hanya masalah waktu saja menurut saya. Kemudian untuk time frame yang agak lama ini, terutama bagi yang long term investor ya gitu kan, yang berencana untuk long di investasi BTC itu, teman-teman, ada data yang menarik di sini ya, bahwa candle Bitcoin ini selama 3 minggu, karena ini chart mingguan ya, jadi satu candle satu minggu, jadi sudah 3 minggu ini kita sudah berada di atas EMA 200 untuk yang mingguannya itu, teman-teman. Jadi ini adalah good sign, pertanda yang bagus untuk masa depannya kripto dalam jangka waktu yang lebih besar ini, teman-teman. So, buat yang long term investment, tetap semangat. Dan sekarang kita beralih ke BlackRock ya. Di sini ada sebuah berita dari Anthony Scaramucci. Dia mengatakan bahwa Bitcoin Trust will create a demand shock. Adanya BlackRock ini di dalam ekosistem kripto sekarang ini itu akan menciptakan permintaan yang luar biasa masif ya, dan dengan permintaan yang luar biasa besar itu akan melambungkan harga kripto ke depannya. So, kalau dikatakan oleh si Anthony Scaramucci, stay long terms, dan dia ini berbicara di acara CNBC ya ketika dia di interview di sana, dan bahkan dia mengutip salah satu rekannya dia yang bernama Mike Novogratz ya. Dia katakan di salah satu quote-nya dia di sana, dia katakan it's just a reminder ya. Ini hanya pengingat saja. Jangan menyerah. Lawan ketakutan itu, fight on fear, kemudian stay patient and stay long terms. Jadi untuk yang pegang Bitcoin, bertahan sajalah katanya dia di sana. Kemudian dia lagi-lagi menguatkan ya dari pandangannya dia mengenai adanya BlackRock sekarang ini di dalam ekosistem kripto. I just want to remind people. Jadi dia ingin mengingatkan orang-orang bahwa Bitcoin ini hanya 21 juta keping. Jadi kalau ada permintaan yang lebih besar besok itu datang, kamu bisa bayangkan berapa harga Bitcoin itu ke depannya. Sementara untuk yang altcoins, teman-teman, Anthony Scaramucci tidak menyebutkan Cardano. Maaf, tetapi dia mengatakan ada 2 koin yang dia jagokan di sana. Dia katakan Solana dan Algorand. Jadi dia sangat optimis ya mengenai skenario pergerakan Algorand di dalam 24 bulan ke depan. Dan terutama Algorand yang ingin saya garis bawahi di sini karena ada
Piala Dunia ke depan ini. Dan Blockchain Algorand ini merupakan partner resmi dari FIFA itu, teman-teman. So, buat yang pegang Algorand, mari kita lihat menjelang Piala Dunia nanti akan seperti apa Algorand ini, atau ketika perhelatan acara Piala Dunia nanti itu akan seperti apa dia berkembang ini, si Algorand ini ya, teman-teman. Kemudian ada satu berita di sini yang unik ya, bahwa ada koin yang ternyata di hold oleh BlackRock dan tidak ada orang yang tahu sama sekali. Di sini saya ingin kasih warning ya teman-teman, meskipun kalian membaca berita, mendapatkan berita, tolong diteliti dengan baik-baik ya. Karena di sini dia katakan bahwa BlackRock ini hold dia koin yang namanya Energy Web Token atau EWT. Dan semua orang akhirnya kalau dia tidak wanti-wanti atau tidak teliti nih baca berita ya, mungkin mereka akan berduyun-duyun masuk membeli EWT ya. Dan di sentimen pun bahkan dia menghapus postingannya ya, yang menyatakan bahwa BlackRock itu membeli WET ya, atau EWT lah kalau kita bilang dalam bahasa Indonesianya. Dan ini saya temukan jawabannya itu dari Twitter juga ya. Di sini dari akun Green Crypto ya. Jadi si energi web token ini memang sempat dalam beberapa minggu kemarin ya, atau 1 mingguan itu dia terjadi kenaikan teman-teman gara-gara ada yang misunderstanding atau misleading lah ya informasinya. Itu bersumber dari ini nih. Jadi BlackRock Institution ya. Di sini ada satu berita, pentingnya ini literasi ya. Di sini dikatakan bahwa BlackRock ini mendukung organisasi seperti RMI and Energy Web Developing Programs ya. Jadi ada kata energi web di situ, padahal bukan energi web token yang dia maksudkan. Artinya orang-orang akhirnya ambil sikap beli EWT dan akhirnya memang terjadi kenaikan. Dan perlu kita lihat di sini bahwa ada 910 volume spam di sini di Twitter. So, be careful out there my friend. Kita memang harus hati-hati ini untuk membaca berita seperti ini dan juga jangan langsung mengambil tindakan sebelum kita benar-benar jeli dalam meneliti ataupun mencerna informasi, atau bahkan kita wajib namanya itu memfilter informasi itu ya. Kemudian mengenai Cardano ini teman-teman ya, yang saya bilang tadi haters yang berubah pikiran ya. Jadi si Mark Cuban ini sebenarnya orang yang sudah memproklamirkan diri sebagai orang yang membenci Cardano. Dia tidak langsung ngomong, saya proklamirkan diri saya benci Cardano, tidak. Dia konsisten ketika di interview, ketika dia tweet tentang Cardano, ketika dia ngomong dengan orang lain di diskusi tentang Cardano, dia menjelek-jelekan Cardano. Dan akhirnya apa yang terjadi adalah dia juga akhirnya terlibat ya di dalam sebuah perdebatan di Twitter ya. Dan dia memang mengatakan bahwa apa sih use case-nya Cardano gitu kan? Atau apa sih kegunaan dalam kehidupan nyata tentang Cardano. Dan ini dijawab langsung oleh si Adam Dean ya di sini. Dia bilang bahwa saya secara personal ya mengembangkan ini menggunakan Jet yang dibangun oleh Coty Network, dan saya bangun WooCommerce, kemudian yang pembayarannya itu melalui Cardano native on e-commerce gitu kan. Jadi dia bilang, oke, saya paham, tetapi dApps yang dibuat itu kan masuk ke ETH. Itu baru disebut inovasi katanya dia, dan itu membuat orang masuk ke dalam kripto dan mengimitasi apa yang terjadi di situ di dalam Cardano itu tidak merupakan hal yang baru. Checkbox katanya dia. Oke, masih pede dia di sini. Kemudian dia lanjut lagi, dia katakan ya, apakah ada revenue, apakah ada penghasilan dari project-project atau network yang seperti ini? Coba lihat si Helium katanya dia membandingkan dengan Helium ya. Helium itu adalah complete network. Tetapi bahkan mereka sampai sekarang pun itu belum mendapatkan revenue katanya dia. Dan itu tidak ada real bisnisnya katanya si Mark Cuban. Nah, disinilah si EWT ya, EWT ya, World Mobile Token itu CEO-nya itu langsung hadir ya, si Mickey Watkins ya dari Mr. Telecoms namanya di Twitter. Dia bilang ARPU, average revenue per unitnya itu $3 per bulan. Dan kita ini sudah ada sharingnya, dan dalam hal ekonomi itu sekitar kurang dari 150 nodes di East Africa. Dan ini 3 kali daripada Helium yang per bulannya itu nodes-nya mereka itu lebih besar dari 500.000 nodes. Financial service inbound which can easily double the ARPU. Jadi
dengan kekuatan ekonomi seperti ini, kita bisa menggandakan ARPU kita. Let's talk, Mark Cuban, katanya si Mickey Watkins. Dan setelah penjelasan yang lugas dari Mickey Watkins ya, akhirnya si Mark Cuban ini dia bilang, okay, now we are making progress. Oke, sekarang ini ada perkembangan yang bagus ternyata, katanya dia. Terima kasih. Oke, dari sini saya mulai paham bahwa ternyata Mark Cuban selama ini itu belum paham atau pura-pura tidak paham. Dan perdebatannya dia di Twitter ini itu justru memberi pemahaman baru, atau bagi orang-orang yang tidak yakin sebelumnya dengan Cardano, itu akan punya pandangan yang baru tentang Cardano. So, menurut saya perdebatan si Mark Cuban dengan Mickey Watkins ini akhirnya ya memberi pemahaman kepada si Mark Cuban bahwa proyek Cardano itu sudah jalan dan dia sudah besar dan ada kegunaan nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara untuk harga Cardano selama 2 bulan kita struggle untuk menembus $0,55 dan akhirnya kita sudah berada di atas $0,55. Barangkali ini ada kaitannya dengan ya antusiasme mengenai Vasil Hard ataupun ya hasil dari perdebatan si Mark Cuban dengan Mickey Watkins itu ya, yang akhirnya dia paham bahwa Cardano ini memang besar sekali peluangnya gitu kan di dalam use case-nya ke depannya gitu. Sementara itu di berita yang satunya lagi ya dikatakan bahwa Cardano ini boleh jadi ya akan mencapai $1 ketika nanti di Vasil Hard Fork. Dan dia ini bahkan sudah di-trigger ya harganya itu gara-gara kita sudah mendekati Vasil Hard Fork itu teman-teman. Dan bagaimana menurut kalian ini untuk harga Cardano di Vasil Hard Fork nanti? Apakah dia bisa $1 seperti yang diprediksikan ya oleh kolom berita di sini? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar teman-teman. Saya ingin tahu berapa prediksi harga Cardano menurut kalian. Sementara itu di kolom AMB Crypto ya, di sana itu ada pandangan outlook yang jauh ya untuk Cardano ini di tahun 2025 sampai 2030. Akankah harga Cardano itu bisa sampai $6,5 per koin? Bahkan nanti di 2030 katanya. Kalau pandangan pribadi saya ini teman-teman ya, bukan karena saya hanya sekedar ngefans dengan Cardano, tetapi apa yang saya lihat dari pergerakan di bulan-bulan kemarin di tahun 2021 itu, Cardano itu bahkan dari harga, kalau di rupiah itu 2000 perak ya ketika saya beli, atau sekitar $0,1 seperti itu, dia sudah bisa naik sampai $3,2 puncak tertingginya. Masa sih di bulan yang akan datang dia harganya cuma sekedar 6,5? Saya kira bisa di atas itulah, seperti itu ya harapan saya teman-teman. Kemudian masih tentang Mark Cuban di sini ya. Dia mengatakan kepada SEC ya bahwa they litigate to regulate. Sebenarnya SEC ini memperkarakan koin-koin itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengatur. Jadi dia mau bilang aja gini sih langsung ya. Saya bosnya atau saya remannya di sini. Jadi kalian nurutlah. Saya kasih peraturan seperti ini seperti ini. Saya nggak tahu bisnis kalian seperti apa. Yang penting kalian nurut seperti itulah. Jadi seperti itu Mark Cuban juga memahami tentang SEC ini teman-teman. Karena posisi komoditas dengan sekuritas itu tidak jelas oleh SEC ini. Dan sampai sekarang kan Ripple masih belum kelar kasusnya. Apakah dia berada di sekuritas atau di komoditas seperti itu. Jadi ketika ada yang melawan ini, SEC juga kebingungan. Karena posisi sekuritas dan komoditas itu pun ambigu di dalam proses persidangannya Amerika Serikat sampai sekarang ini kan. Dan lebih-lebih lagi ya, si Mark Cuban ini juga meng-highlight ini, salah satu yang saya suka dari dia di sini, dia bilang juga, tidak sekadar di kripto ya, di saham pun itu ada 10 ribuan gitu kan saham, dan mereka masih belum ngecek semua gitu kan, yang mana yang sekuritas begitu, yang mana yang bermasalah di dalam semua saham-saham itu, tapi kok dia malah fokus sekali nih nyerang-nyerang kripto gitu kan. Jadi SEC ini memang butuh pembenahan teman-teman. So, kalau katanya si Mark Cuban, kalau kita mau debat di sini, saham juga tidak lebih buruk daripada yang terjadi di crypto market. Seperti itu dia memahami apa yang terjadi di SEC ini. So, intinya adalah Mark Cuban bilang dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia punya power, dia punya kuasa, dan dia ingin mengatur regulasi yang ada di dalam kripto ini. Dan kesimpulan saya hari ini teman-teman yang mengenai Cardano ya, menurut saya ini Cardano ini dengan segala perdebatan yang terjadi oleh Mark Cuban tadi yang akhirnya dia dari tidak paham atau pura-pura tidak paham atau sengaja tidak paham akhirnya dibuat paham, dan perdebatan itu terjadi di Twitter dan banyak sekali followersnya dia yang mengikuti perdebatan tersebut. Saya kira
itu adalah sebuah langkah yang bagus untuk lebih mengenalkan Cardano kepada orang-orang yang mungkin tidak punya waktu untuk meriset atau menganalisa tentang Cardano itu, teman-teman. Jadi itu adalah good science, good news. Baik, terima kasih ya telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di update Black Cuan yang berikutnya. Ingat, this is not financial advice. Tetap jaga kesehatan, jangan FOMO, jangan panik. Salam Black Cuan. Peace, my friend.